Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini pembelajaran tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja dengan tema atau pokok bahasan yaitu tentang literasi digital. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu peserta didik mampu membekali dirinya melalui kompetensi literasi digital untuk mendukung kegiatan usaha atau pekerjaannya. Mari kita mulai pembelajarannya. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dalam literasi digital ini gimana kita memanfaatkan sebuah teknologi untuk jadikan sebuah media informasi, baik itu untuk kebutuhan pembelajaran ataupun untuk mencari pekerjaan ataupun untuk mencari informasi lainnya. Mengapa literasi digital sangat penting? Literasi digital membuat kita mampu yang pertama berpikir kritis. Sebagai profil pelajar Pancasila itu dituntut untuk berpikir kritis. Kritis itu apa? Berpikir kritis adalah penalaran tentang keyakinan dan tindakan yang masuk akal yang berfokus pada memutuskan apa yang dipercaya atau dilakukan. Kemudian kreatif dan inovatif, menemukan hal baru atau menciptakan hal baru gitu. Kemudian memecahkan masalah ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian berkomunikasi dengan lebih lancar ya, jelas. Ketika kita misalnya disuruh presentasi di depan kelas, karena kita sering baca melalui literasi digital ini, insya Allah kita bakal lancar dalam hal presentasi ataupun berkomunikasi. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang, dengan memanfaatkan media sosial misalnya, kita bakal banyak teman atau halayak lainnya. Oke, ini salah satu perkembangan media. Ini ada surat, kemudian memanfaatkan kantor pos, kemudian ada koran, telegram, kemudian juga telepon. Nah, telepon sekarang mungkin udah jarang sekali ya. Radio juga sekarang udah bentuknya digital. Televisi juga sama, kemudian ada mengalih ke komputer, kemudian ke laptop, dan sekarang sudah di handphone. Manfaat dari literasi digital yang pertama yaitu menghemat waktu ya, jelas gitu ya. Kemudian belajar lebih cepat dan efisien, kemudian lebih hemat biaya. Misalnya kalau dulu kita harus beli buku, beli ini, nah kita cukup bermodalkan handphone atau komputer ya, tentu harus ada kuotanya ya. Kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat. Ketika misalnya ada berita terbaru, informasi terbaru, kita bisa sangat cepat mendapatkan informasi tersebut. Kemudian memperluas jaringan. Ketika misalnya kita memanfaatkan Instagram, kita banyak relasi atau misalnya mencari perusahaan atau teman atau untuk diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ramah lingkungan ya, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Nah, ketika misalnya kita akan membeli sebuah barang atau misalnya katakanlah untuk praktek bahan ataupun alat dan membeli, nah kita bisa literasi dulu atau mencari dulu informasi harga-harga yang ada di internet. Memperkaya keterampilan, misalnya kita pengen belajar perakitan komputer, nah tidak tahu mulai dari perakitan atau mengenal hardware-nya, nah kita bisa lihat tutorialnya, langkah-langkahnya, jenisnya seperti apa komputer itu, kita bisa belajar sendiri dengan memanfaatkan salah satunya yaitu YouTube. Nah, dan yang berikutnya apa saja kegiatan literasi digital itu? Di sini kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu di sekolah. Contohnya apa saja kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah. Nah, sebagai salah satu contoh mungkin kemarin kita sudah mempraktekkan ujian PTS.
secara langsung kita sudah mempraktekkan literasi digital di sekolah, mungkin juga pembelajaran dengan memanfaatkan media misalnya Classroom atau Google Meet untuk virtual. Literasi digital di keluarga. Di sini contohnya membuat dokumentasi keluarga, foto dan video. Ya, kemudian membrowsing informasi di internet bersama anggota keluarga. Kemudian di masyarakat, peningkatan usaha dan kewirausahaan, mencari pekerjaan. Yang berikutnya yaitu media sosial. Perangkatnya kita bisa menggunakan handphone ataupun komputer. Kalau untuk mengakses media sosial ini ya jelas harus online, tersambung ke wifi ataupun ada kuotanya. Kalau offline gimana? Download dulu, kemudian atau disimpan dulu di handphone, baru kita misalnya baca. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk media sosial ini. Yang pertama ada WA misalnya. Kalian manfaatkan untuk literasi digital ini untuk pembelajaran misalnya atau untuk diskusi dan lain sebagainya. Ada juga Instagram, kita bisa manfaatkan mencari informasi yang berkaitan dengan untuk pendidikan, pembelajaran ataupun untuk usaha dan lain sebagainya. Ada juga Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Pemanfaatan YouTube ini untuk video durasi yang sangat panjang gitu. Jadi kita bisa belajar misalnya tutorial dengan video yang panjang itu atau langkah-langkahnya bisa lihat atau tonton di YouTube. Kita bisa browsing dengan Google ya misalnya. Nah, mencari apa kita bisa searching saja langsung. Beberapa contoh pemanfaatan media sosial untuk mencari informasi ataupun untuk pemanfaatan belajar. Kita bisa dengan segini saja mungkin cukup ya, atau bisa banyak sekali informasi atau ilmu yang didapatkan. Menjadi warganet yang anti hoax, memanfaatkan media sosial jangan termakan hoax atau berita yang belum pasti atau bohong. Pada prinsipnya penting untuk menjadi warganet yang kebal hoax. Terdapat beberapa tips atau cara-caranya seperti apa. Yang pertama yaitu membaca setiap informasi yang tersaji di depan kita. Perlu dibaca secara utuh gitu ya, jangan setengah-setengah. Jangan mengambil kesimpulan yang hanya dari judul. Jadi jangan dibaca judulnya saja, baca keseluruhannya. Kemudian gunakan pikiran logis dan ilmiah dalam menilai suatu berita. Jangan baper ya, babarian. Bawa perasaan ketika menelaah informasi. Saring sebelum sharing. Tahan jempol, saring sebelum sharing. Kemudian lapang dada, toleran, dan sabar adalah perilaku yang perlu dikendalikan ketika menerima suatu berita. Dan yang terakhir, penting bagi kita untuk berdiri di atas kejujuran, kebenaran agar hoax tidak mudah menyebar. Nah, gimana kalau kita ingin cek berita itu udah benar atau bohong? Nah, ada Jabar Sabar Hoax ya. Yang dimana ini akun resmi Jabar Hoax ini dikelola oleh Diskominfo Jawa Barat. Kemudian ada Turunback Hoax ID. Follow ya untuk mengecek berita belum pasti gitu ya kebenarannya. Bisa di follow dua ini. Atau mungkin banyak lagi yang lainnya. Itu media informasi pendidikan ya. Ini mungkin beberapa contoh saja yang wajib di follow juga untuk peserta didik dan mungkin juga untuk pendidik. Ada kemdikbud.ri ya, akun resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian karena kita sebagai pelajar SMK wajib follow Direktorat SMK, informasi mengenai seputar SMK gitu ya. Kemudian ada Vokasi, kemudian Dinas Pendidikan Jawa Barat ya. Kemudian ada Tikomdik Jabar, ada Jabar Masagi, cerdas berkarakter ya dari Kemdikbud juga sama. Kemudian ada Budaya Saya, Dirjen Kebudayaan Kementerian. Kemudian ada juga Ruang SMK. Kita akan bahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan, mengorganisir, dan mengatur suatu usaha bisnis beserta resikonya dalam usaha mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui berbagai aplikasi online. Sebagai pelajar nantinya harus bisa atau mampu untuk berwirausaha atau mengembangkan potensi yang ada melalui kewirausahaan ini. Contoh kewirausahaannya yaitu ada UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisnis online dapat didukung dengan berbagai tools yang memudahkan pertemuan penjual dan pembeli. Nah, di sini kita bisa manfaatkan media sosial yang kita punya.
baik itu YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya untuk memasarkannya. Kita bergabung juga dengan marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, dan lain sebagainya banyak. Kita bisa manfaatkan itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Menemukan bidang yang disukai, passion kalian atau bidang keahliannya, potensinya apa? Bagaimana caranya menentukan sebuah passion kita, kegemaran kita menghasilkan sebuah uang atau menjadi wirausaha? Menemukan bidang yang disukai, kemudian mencari celah bisnis bidang itu, misalnya desain grafis, membuat desain kaos. Menjual produk yang dihasilkan melalui media sosial, kemudian bergabung dengan online marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Membuat gerai online sendiri, bekerja sama dengan para influencer untuk melakukan promosi produk. Kewirausahaan yang didukung akses internet sangat penting sebab dapat memicu kemandirian ekonomi rakyat. Ibu rumah tangga misalnya dapat memanfaatkan waktu senggangnya dengan berbisnis online. Sebab bisnis online dapat dilakukan di rumah, bahkan di mana saja, tanpa harus kantor atau toko di dunia nyata. Ibu-ibu pun bisa gitu. Nah, kenapa kalian sebagai pelajar yang mungkin waktunya banyak, kenapa tidak dimanfaatkan? Mulai dari sekarang mencoba berwirausaha. Tentukan ya passion kita, kegemaran kita, sehingga wirausaha atau usaha yang kita akan jalankan, manfaatkan salah satunya melalui literasi digital ini. Selain kita belajar di sekolah, ilmu yang didapatkan, informasi pembelajaran dari guru, prakteknya dari sekolah, harus dan sangat melihat dunia luar juga. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan internet atau literasi digital ini. Bagaimana caranya passion kita menjadi sebuah uang atau pekerjaan. Contoh seperti ini misalnya, Bapak sebagai guru juga harus mengupdate terus ilmu yang ada, harus terus belajar. Bapak ikut juga ya, follow juga media sosial yang menyediakan untuk informasi kegiatan guru. Nah, salah satunya di sini yaitu e-guru digital. Nah, kenapa di follow? Karena ini menyediakan informasi tentang pendidikan, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Sebagai guru, passion Bapak juga sebagai videografi dan desainnya atau foto. Nah, tentu Bapak juga harus menentukan mencari informasi terbaru selain misalnya tentang videografi ataupun desain. Nah, Bapak follow informasi mengenai seputar videografi. Ya, salah satunya di sini misalnya, ini hanya contoh saja, Urock Studio. Ini akun yang memberikan informasi tentang seputar videografi, jenis kamera, editing, dan lain sebagainya. Nah, tentu juga misalnya Bapak mau beli kamera. Nah, kamera yang terbaru sekarang apa gitu, atau jenisnya seperti apa, itu kan harus cari informasi. Nah, disinilah salah satu media sosial yang Bapak bisa manfaatkan. Melalui akun ini bisa baca-baca dulu gitu, ataupun banyak lagi media sosial yang lain, boleh itu di YouTube atau di web dan lain sebagainya, untuk mencari informasi mengenai seputar pervideoan. Di sini Bapak mengikuti atau memfollow The Prince, informasi tentang desain grafis, harga mesin percetakan, dan lain sebagainya. Di sini dibahas juga informasi tentang mesin untuk wirausaha. Melalui literasi digital ini memanfaatkan sebuah internet untuk mendukung kegiatan usaha atau pekerjaan kita. Ilmu yang didapat di sekolah, kita harus cari juga ilmu di luar, salah satunya dengan literasi digital ini. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.